Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fathia Kialazatin dengan NIM 110012214054 dari kelas L hukum dari kelas L argumentasi hukum. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan hasil dari legal opinion yang telah saya susun dengan kasus yang saya ambil, yaitu kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur oleh terdakwa Agung Saputro. Baik, saya akan langsung masuk ke bagian pertama, yaitu bagian kasus posisi dan isu hukum terkait. Kasus ini melibatkan terdakwa Agung Saputro alias Agung bin Rianto yang terbukti melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap seorang anak di bawah umur yang diketahui masih berusia 12 tahun dan merupakan anak kandung dari terdakwa Agung Suprianto sendiri. Tindak pidana ini dilakukan dengan cara memaksa korban untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa sebanyak 5 kali. Dalam hal ini, terdakwa memiliki hubungan tanggung jawab terhadap korban, yaitu sebagai ayah kandung, yang kemudian akan memperberat hukuman atau pelanggarannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin menetapkan hukuman pidana penjara selama 18 tahun terhadap terdakwa disertai dengan denda sebesar 1 miliar. Apabila terdakwa tidak mampu membayar denda, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Selain itu, terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan berupa kebiri kimia selama 2 tahun, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Putusan ini juga didasarkan pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang memberikan ancaman pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Kemudian dalam hal ini pemberatan hukuman diberikan karena terdakwa memiliki hubungan tanggung jawab terhadap korban, yaitu sebagai ayah kandung korban, yang membuat hukumannya akan menjadi semakin berat. Selanjutnya, saya akan masuk ke bagian kedua, yaitu bagian fakta-fakta yang terdapat pada kasus ini. Yang pertama, bahwa korban adalah anak kandung dari terdakwa Agung Saputro, yang mana saat ini terdakwa Agung Saputro sudah bercerai dengan ibu kandung korban. Kemudian yang kedua, bahwa korban setelah ibu dan bapaknya bercerai tinggal bersama nenek dari pihak ibu dan terkadang singgah di rumah kedua orang tuanya berganti-gantian. Selanjutnya memasuki bagian keempat, yaitu analisis. Jadi kejadian bermula pada bulan November tahun 2021 ketika terdakwa Agung Saputro memaksa korban untuk melakukan hubungan seksual. Namun perbuatan tersebut tidak terjadi hanya sekali. Terdakwa mengulangi perbuatannya yang kedua kalinya pada Desember tahun 2021 sekitar jam 12 malam atau 00.00 WITA saat korban, anak kandung terdakwa, sedang tidur di dalam kamar. Terdakwa memanfaatkan situasi tersebut untuk mendekati korban di tempat tinggalnya. Kemudian, yang ketiga kalinya pada bulan Januari tahun 2022 sekitar jam 00.00 WITA juga, dan yang terakhir pada bulan Februari tahun 2022 sekitar jam yang sama seperti sebelumnya, hingga akhirnya kasus ini terungkap pada tanggal 23 Juni tahun 2022. Tindakan terdakwa cukup menyebabkan trauma fisik dan psikologis yang mendalam pada korban. Yang kemudian berdasarkan pada hasil pemeriksaan psikologis terhadap korban yang dilakukan oleh ahli pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin, disimpulkan bahwa korban memiliki kemampuan kognitif yang cukup untuk memberikan keterangan kesaksian yang patut diduga kebenarannya terkait perkara hukum yang sedang berlangsung. Namun, secara psikologis, korban mengalami gangguan perkembangan akibat tindakan kekerasan seksual yang dialaminya. Hal ini berdampak pada kebingungannya dalam memahami relasi kasih sayang antara ayah dan anak, serta mengganggu proses perkembangan emosionalnya yang seharusnya sesuai dengan tahap usia remaja. Maka dari itu, ahli merekomendasikan agar proses kesaksian dilakukan dengan
metode ramah anak sehingga keterangan yang disampaikan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Selain itu, pendampingan psikologis yang intensif diperlukan untuk meminimalkan dampak negatif jangka panjang, khususnya dalam membangun relasi dengan lawan jenis. Orang tua pada kasus ini juga disarankan untuk melakukan konsultasi parenting guna memahami dinamika kondisi anak, mendapatkan wawasan tentang tantangan perkembangan remaja, serta mendukung pemulihan korban ke depannya. Kemudian, terkait dengan tindakan terdakwa yang melakukan kekerasan seksual terhadap korban yang masih anak di bawah umur ini merupakan pelanggaran serius terhadap hukum pidana nasional dan prinsip-prinsip perlindungan anak yang berlaku di Indonesia berdasarkan pada Pasal 81 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan ancaman kekerasan yang diancam pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Kemudian juga terdakwa yang memiliki hubungan tanggung jawab terhadap korban, yaitu sebagai ayah kandungnya, seharusnya melindungi korban dari berbagai bentuk kekerasan sebagaimana diatur dalam pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun terdakwa justru menyalahgunakan posisinya untuk melakukan tindakan yang merugikan korban secara fisik, psikologis, dan sosial. Oleh karena itu, sesuai dengan pasal 81 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak, ancaman hukuman bagi terdakwa dapat ditambah sepertiga dari pidana maksimal karena adanya hubungan tanggung jawab antara terdakwa dan korban. Selanjutnya masih pada bagian analisis mengenai perbuatan terdakwa tidak hanya melanggar ketentuan hukum pidana nasional, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip internasional terkait perlindungan anak. Indonesia sebagai pihak yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 berkewajiban melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi seksual, dan perlakuan yang merugikan. Tindakan terdakwa bertentangan dengan prinsip ini sekaligus mencerminkan pelanggaran serius terhadap hak asasi anak. Pidana tambahan berupa kebiri kimia selama 2 tahun sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan kebiri kimia juga relevan dalam kasus ini. Langkah ini bertujuan untuk mencegah terdakwa mengulangi kejahatan serupa dan memberikan efek jera. Meskipun kebiri kimia sering diperdebatkan terkait isu hak asasi manusia, tindakan ini telah dinyatakan konstitusional selama dilaksanakan sesuai prosedur medis yang ketat berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2022. Kebiri kimia ini ditujukan sebagai tindakan preventif untuk mencegah pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam mengulangi perbuatannya. Namun kebijakan ini menimbulkan perdebatan dari perspektif hukum dan hak asasi manusia. Namun dalam perspektif hukum, kebiri kimia adalah bentuk pidana tambahan yang sah dan konstitusional di Indonesia. Kebijakan ini lahir sebagai respons atas tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak yang membutuhkan tindakan tegas untuk memberikan efek jera. Kebiri kimia dipandang sesuai dengan prinsip proporsionalitas dan hukum pidana, yaitu bahwa hukuman harus sebanding dengan tingkat kejahatan yang dilakukan, khususnya untuk kejahatan seksual terhadap anak yang memiliki dampak jangka panjang bagi korban. Sedangkan dalam perspektif HAM, kebiri kimia menimbulkan isu terkait prinsip pelarangan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat sebagaimana diatur dalam Pasal 28G Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai instrumen internasional, seperti Konvensi Menentang Penyiksaan yang telah diratifikasi Indonesia. Dalam konteks ini, penting memastikan bahwa pelaksanaan kebiri kimia sesuai dengan standar medis yang ketat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2022. Proses ini harus dilakukan oleh tenaga medis profesional yang memahami dampak fisik dan psikologis terhadap pelaku guna menghindari pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kemudian terkait dengan efektivitas, kebiri kimia dapat mencegah pelaku mengulangi tindak pidana secara biologis.
Namun, untuk benar-benar menekan residivisme, kebiri kimia harus didukung dengan upaya rehabilitas psikologis yang komprehensif bagi pelaku, karena perilaku kekerasan seksual tidak hanya dipengaruhi oleh faktor biologis, tetapi juga psikososial. Sehingga kebijakan ini juga membutuhkan pengawasan dan evaluasi berkala untuk menilai dampaknya dalam menekan angka kekerasan seksual terhadap anak. Dengan demikian, kebiri kimia dapat diterima dalam kerangka hukum Indonesia jika pelaksanaannya sesuai dengan prinsip due process of law, menghormati hak-hak pelaku, dan dilakukan secara transparan. Langkah ini harus dilihat sebagai bagian dari upaya menyeluruh dan melindungi anak-anak sebagai kelompok rentan, yang merupakan tanggung jawab negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan terkait perlindungan anak. Maka hukuman berat termasuk pidana tambahan kebiri kimia layak dijatuhkan kepada terdakwa. Pendekatan ini tidak hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga melindungi masyarakat dari pelaku kekerasan seksual, serta mempertegas komitmen negara dalam menjaga hak anak yang telah diatur dalam undang-undang dan instrumen hukum internasional. Kemudian terakhir, memasuki bagian kesimpulan, bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dilakukan oleh terdakwa Agung Saputra merupakan pelanggaran serius terhadap hukum pidana nasional dan prinsip perlindungan anak. Terdakwa memanfaatkan hubungan tanggung jawabnya sebagai ayah untuk melakukan tindak pidana yang merusak kehidupan korban secara fisik, psikologis, dan sosial. Hukuman penjara selama 18 tahun, denda 1 miliar, serta pidana tambahan berupa kebiri kimia selama 2 tahun telah dijatuhkan berdasarkan Pasal 81 Ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Pidana tambahan berupa kebiri kimia menimbulkan perdebatan mengenai efektivitasnya dalam mencegah pelaku mengulangi tindak pidana dan kaitannya dengan prinsip hak asasi manusia. Namun, dalam konteks hukum Indonesia, kebiri kimia dianggap sah jika dilakukan sesuai prosedur medis yang ketat, dan kebijakan ini bertujuan memberikan efek jerah sekaligus melindungi anak-anak sebagai kelompok rentan dari ancaman kekerasan seksual. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.